Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda siapa yang membangun jalan sepanjang Anyar dari Panarukan saat pada masa penjajahan Belanda? Berapa lama pembangunan jalan Anyar Panarukan yang dibangun saat zaman penjajahan Belanda? Siapa Herman Willems Daendels? Herman Willems Daendels atau yang dikenal dengan Daendels merupakan salah satu gubernur jenderal di Batavia. Ia tiba pada 1 Januari 1808 di sebuah pelabuhan kecil dekat Banten setelah melalui perjalanan panjang dan merupakan salah satu inisiator dari proyek infrastruktur Anyar Panarukan. Pembangunan jalan raya pos Anyar Panarukan disebut erat berkaitan dengan kepentingan militer Daendels. Secara teoritis, keberadaan jalan ini dapat mempersingkat pergerakan tentara dari ujung barat hingga timur Pulau Jawa apabila pasukan Inggris menyerang Pulau Jawa. Jalan itu digambarkan membentang sepanjang 1000 km berada di antara Anyar hingga Panarukan. Karya raksasa itu berhasil menyatukan tanah Pasundan dan tanah Jawa sebagai kawasan ekonomi tunggal. Daendels langsung memutuskan pindah ke Buitenweg atau Bogor saat itu juga. Sekalipun hujan sedang deras-derasnya, Daendels beralasan lingkungan Batavia tidak sehat. Keputusannya itu membuat orang-orang di Dewan Hindia kerepotan. Menurut mereka, untuk pindah sekiranya butuh sampai 30 tim. Tapi Daendels dengan egonya sendiri mengungkap, saya akan pakai 31 tim. Perintah Daendels langsung ditaati. Kuasa Daendels begitu kuat di tanah Hindia. Raja Belanda Louis Bonaparte sendiri yang memberikan kuasa penuh kepada Daendels. Lalu dia mulai bekerja, memangkas korupsi, menghancurkan dan membangun administrasi, membangun jalan dan benteng. Pendeknya, segala hal yang bisa diperkirakan akan dilakukan seseorang yang menganggapnya diktator. Dia mencapai banyak hasil tapi mendatangkan kebencian besar pada banyak orang yang kepentingannya dirusak. Awal mula pembangunan jalan raya pos ditujukan untuk persiapan pertahanan di pantai utara Pulau Jawa pada tahun 1809. Namun dampak pembangunannya ternyata jauh melampaui ekspektasi. Jalan itu memang tak memungkinkan untuk menahan pendaratan serdadu Inggris, akan tetapi kehadirannya mampu mengubah kondisi ekonomi dan kehidupan Pulau Jawa secara besar-besaran. Imbasnya, perjalanan dari Batavia menuju Surabaya hanya dapat ditempuh dalam waktu hanya 5 hari saja. Meski begitu, pembangunan mahakarya jalan raya pos begitu disaksikan oleh banyak orang. Hal yang paling mengemuka adalah perihal genosida dan kerja paksa. Daendels disebut memanfaatkan orang-orang Jawa sebagai buruh tanpa bayaran. Lawan politik Daendels sampai menuliskan bahwa 12.000 pekerja tewas termasuk 500 orang di Megamendung Bogor. Pernyataan itu dibantah oleh seorang peneliti sejarah. Dalam salinan dokumen milik J.A. van der Cich berjudul Nederland Indies Plakat Book 1602-1811 jilid ke-14 dijabarkan secara panjang lebar terkait ke-10 pasal instruksi Daendels dalam pembangunan jalan raya pos. Pada pasal 3 misalnya disebutkan jalan ini harus dibuat selebar 2 rood ridge atau sekitar 7,5 meter pada setiap jarak
sekitar 150 meter harus didirikan tonggak atau pal sebagai penanda jarak serta penanda listrik dan penduduk untuk memelihara jalanan. Pembangunan dari Cisarua ke Cianjur disebut di situ membutuhkan 1.100 kuli yang didatangkan dari Jawa. Yang menarik, dalam pasal 4 dan 5 disebutkan secara rinci jumlah kuli beserta upahnya. Dari Cisarua ke Cianjur 400 orang, dari Cianjur ke Raja Mandala 150 orang, dari Raja Mandala ke Bandung 200 orang, dari Bandung ke Parakan Muncang 50 orang, dan dari Parakan Muncang ke Sumedang 150 orang. Adapun upahnya per kuli dari Cisarua ke Cianjur 10 ringgit, dari Cianjur ke Raja Mandala 4 ringgit, dari Raja Mandala ke Bandung 6 ringgit, dari Bandung ke Parakan Muncang 1 ringgit, dari Parakan Muncang ke Sumedang 5 ringgit, dan dari Sumedang ke Karangsambung 4 ringgit. Sederet rincian itu membuktikan bahwa Dendels tak sepenuhnya menerapkan kerja paksa. Apalagi pembangunan jalan raya pos setidaknya sampai hari ini dirasakan manfaatnya. Dalam koridor lebih luas, konsep sentralisasi kawasan lewat jalan raya pos milik Dendels nyatanya membantu pengembangan konsep kawasan Indonesia sebagai satu kesatuan politik.